Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kali ini kita ada di bab 5 Dynamic Routing OSPF. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar Dynamic Routing AGRP. Sekarang kita akan belajar Dynamic Routing yang OSPF. Nah, langsung aja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi. Teman-teman bisa dibuat, dan di sini saya sudah menambahkan untuk node-node IP-nya. Nah, sekarang kita bisa pasang IP dulu seperti biasa di router 1. Kita ke CLI. Ini no saja. Kemudian kita enable, lalu config. Nah, di sini kita ketikkan int gig 0/0. Lalu IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter, lalu no shutdown. Nah, oke. Lalu kita setting IP untuk yang di router 2. Seperti biasa, no, kemudian enable config. Di sini untuk router 2 kita masuk ke int gig 0/1. Kemudian IP address 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya. Oke, lalu kita nyalakan. Kemudian kita akan pasang IP di PC-nya. Masuk ke PC 1, desktop IP configuration. Untuk PC 1 kita pakai IP 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian di PC 2, di PC 2 192.168.2.2, kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.2.1. Ya teman-teman, mohon maaf, ini saya lupa untuk IP yang 10.10 di router 1. Jadi kita akan tambahkan lagi. Di sini kita masuk ke int gig 0/1. Dan kita enter, lalu kita masukkan IP address 10.10.10.10.1. Kemudian subnet masknya. Kita enter, kemudian kita nyalakan. Oke, kemudian kita akan lakukan hal yang sama di router 2. int gig 0/0, kemudian IP address 10.10.10.2, kemudian subnet mask. Nah, oke. Selanjutnya kita coba konfigurasi Dynamic OSPF-nya. Kita ke router 1. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita coba masukkan perintah router OSPF, lalu tanda tanya. Nah, di sini kalau OSPF itu dia pakai tag yang namanya process ID, teman-teman. Nah, kalau AGRP itu kan angkanya harus sama, sedangkan kalau yang OSPF itu angkanya nggak harus sama atau bebas, angkanya terserah teman-teman. Jadi kita pakai misal 1, lalu kita enter. Nah, sekarang kita tuliskan network 10.10.10.0, kemudian coba tanda tanya. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard page. Nah, untuk mencari wildcard page ini kita bisa mencarinya seperti ini.
Nah, ini kan kita pakai prefix slash 24 ya, teman-teman. Kalau 24 itu kan subnet masknya 255.255.255.0, sehingga untuk mencari wildcard-nya kita bisa seperti 255 dikurangi 255 karena slice 24 atau sama dengan 0.0.0.255. Nah, ini adalah wildcard-nya. Kemudian kita tuliskan ya teman-teman, ini network 10.10.10.0, kemudian wildcard-nya seperti tadi itu, maka hasilnya 0.0.0.255. Kemudian kita tuliskan area tanda tanya. Nah, untuk areanya itu angkanya dari ini ya teman-teman, sekian sampai sekian. Sekian kita pakai area 0 dulu. Jadi kita tuliskan network 10.10.0.000.255 area 0. Kemudian kita enter. Nah, ini baru mempromosikan yang 10.10.10.1/24. Selanjutnya kita akan mempromosikan yang network 192.168.1.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian areanya area 0. Kita enter. Nah, ini di router sudah, lanjut kita ke router 2. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita tuliskan router OSPF 2. Nah, kemudian masukkan perintah network 0.10.10.0.255 area 0. Kita enter, kemudian sama network 192.168.2.0, kemudian 0.0.0.255. Mohon maaf, kita ulangi saja. Titik 255, kemudian area 0. Kemudian kita coba masukkan perintah do show IP OSPF neighbor. Nah, ini di OSPF router 2 sudah ada 192.168.1.1 yang ada di router 1, teman-teman. Nah, kita ke router 1 juga, kita coba cek. To show IP OSPF neighbor. Nah, ini juga sudah ada yang 2.1 IP yang ada di router 2, teman-teman. Sekarang kita coba cek ping antara PC 1 dan PC 2, teman-teman. Nah, ini masih valid, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut untuk menggunakan 3 router nih, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan untuk 1 router dan 1 PC lagi dengan node-node IP yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini kita bisa langsung saja mulai ke router 2. Nah, di router 2 kita akan pasang IP terlebih dahulu. Kemudian di sini di router 2 kita masuk ke INT gig 0/2, lalu IP address 20.20.20.1, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian no shutdown. Oke, kalau udah, kita bisa ke router 3. Di router 3 kita akan masang IP INT gig 0/1,
Kemudian kita pasang IP-nya, IP address 192.168.3.1, kemudian subnet masknya, kemudian no shutdown. Lalu kita exit, kita masuk ke int kick0/0, kemudian IP address 20.20.20.2, kemudian subnet masknya, kemudian no shutdown. Oke, lanjut kita akan pasang IP di PC3 nih teman-teman. Kita seperti biasa desktop IP configuration, lalu di sini kita isikan IP-nya 192.168.3.2. Kemudian subnet masknya jangan lupa 255.255.0. Kemudian untuk default gateway kita pasang 192.168.3.1. Nah, sekarang kita konfigurasi OSPF-nya. Kita konfigurasi hanya pada router 2 dan 3 karena router 2 yang menambah network lagi, router 1 nggak usah. Dan router 3 tentu saja ini kita harus konfigurasi karena ini router baru ya teman-teman. Kita masuk ke router 2. Di router 2 kita coba tuliskan router OSPF 2, kemudian masukkan perintah network 20.20.20.0, kemudian 0.0.255 area 0. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama di router 3. Kita masukkan perintah router OSPF 3. Nah, di sini tuliskan network 20.20.20.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian network 192.168.3.0.0.0.255 area 0. Kemudian kita coba masukkan perintah to show IP OSPF brief. Mohon maaf, neighbor. Nah, di sini sudah ada yang 2.1 nih, teman-teman. Di sini sudah full atau up. Kita coba, teman-teman coba kirim paket dari PC3 ke PC2. Nanti akan successful ya, teman-teman. Nah, untuk di PC router 3 kita coba cek itu to show IP route. Di sini teman-teman perhatikan yang 0 sudah ada yang 10.0, 10.10.10.0, kemudian ada juga yang 192.168.1.0 yaitu yang ada di router 1, teman-teman. Nah, seperti latihan kita yang sebelumnya, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi OSPF dengan VLAN. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 1 switch dan 2 PC dan sudah menuliskan untuk node-nya. Di sini saya sudah menulis untuk VLAN-VLAN-nya dan IP-IP-nya. Nah, seperti biasa kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Masuk switch 1, CLI, lalu enter. Nah, di sini kita enable lalu config. Sebentar, ini saya tengahkan dulu. Oke, habis itu kita masuk ke int kick int fa 0/1. Kemudian switch port mode terang. Nah, kemudian kita exit. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20. Nah, kemudian kita exit, kita switch port
mode akses. Oh iya teman-teman, ini saya lupa masuk ke interface-nya, jadi kita ulangi int fa0/3, kemudian kita enter, lalu baru switch port mode akses. Kemudian kita akan masukkan perintah switch port akses VLAN 10, kemudian kita exit. Nah selanjutnya kita akan masuk ke interface fa0/2, kemudian masukkan perintah switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita akan cek dengan perintah to show VLAN glyph. Nah di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman, sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah kemudian kita move ke router 3. Kita enable, lalu conf t. Di router 3 kita masuk ke int gig0/2, lalu IP address 30.30.30.1, kemudian subnet mask, kemudian no shutdown. Lalu kita exit, kita masuk ke int gig0/2.10, kemudian kita enter. Nah di sini kita masukkan perintah encapsulation.1q 10, kemudian IP address 192.168.4.1, kemudian subnet mask, kita enter, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface gig0/2.20 encapsulation.1q 20, kemudian IP address 192.168.5.1, subnet masknya 255.0, kemudian kita exit. Nah lalu kita akan pasang IP di PC 4 nih teman-teman. Seperti biasa, desktop IP configuration, lalu tuliskan IP di PC 4 itu 192.168.4.2, kemudian subnet masknya 255.0, lalu untuk default gateway-nya 192.168.4.1. Lalu di PC 5 kita akan isi IP-nya juga 192.168.5.2, maaf 2, kemudian subnet mask, lalu default gateway-nya 192.168.5.1. Nah oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dari VLAN-nya. Kita akan mempromosikan network di VLAN 10 dan 20 di router 3-nya nih teman-teman. Kemudian router 3 akan advertise ke router-router yang terhubung. Nah, pertama kita bisa masuk ke router 3. Kita masuk ke router 3, kemudian kita tuliskan router OSPF 3. Kemudian kita tuliskan network 30.30.30.0, kemudian 0.0.0.255 area 0, kemudian network 192.168.4.2
titik 4 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Kita enter, kemudian 192 titik 168 titik 5 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Nah, oke, di sini kita hanya konfigurasi router 3-nya nih, tapi sekarang kita coba lihat di router 1. Nah, di router 1 sudah otomatis ada nih yang OSPF network dari VLAN 10. Misal kita coba ping dari PC 1 ke PC 5. Sebentar teman-teman. PC 1, PC 5. Nah, ini sudah successful. Terakhir kita akan bahas untuk konfigurasi OSPF multi area. Kalau coba teman-teman lihat di konfigurasi 3 di router 3, ini kan ada area. Nah, area ini itu kayak menunjukkan suatu kelompok atau area mudahnya. Nah, ini kita akan ganti angkanya untuk menandakan suatu areanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kalau saya sudah menandai areanya dengan warna-warna yang berbeda. Nah, sekarang kita bisa masuk ke router 1. Di router 1, kita ini pertama enable dulu, lalu config. Di router 1 kita akan masukkan perintah do show run. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kalau di sini untuk network 10.10.10.0 dia sudah masuk ke area 0. Jadi nggak perlu kita konfigurasi nih. Kita coba lihat di router 2. Router 2 juga sama, enable config do show run. Nah, di sini untuk network 10.10.10.0 masuk ke area 0. Nah, tapi teman-teman lihat untuk yang network 20.20.20.0 itu masuk ke area 0. Nah, yang hijau yang sebelah kiri. Nah, nanti kita akan membuat areanya jadi 1. Teman-teman, di sini kita bisa enter. Lalu kita masuk ke perintah router OSPF 2. Jadi router OSPF 2 kita akan masukkan perintah network 20.20.20.0 kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita juga akan memasukkan perintah network 20.20.20.0.0.0.255 area 1. Di router 3 kita bisa masukkan perintah do show run. Nah, ini kita akan mengganti semua areanya. Nah, pertama kita masuk ke router OSPF 3. Router OSPF 3. Kemudian kita masukkan perintah no network 20.20.20.0.0.0.255 area 0. Kita enter. Kemudian kita akan masukkan perintah network 20.0.0.0.0.255 kemudian area 1. Kita enter. Nah, kita juga akan masukkan perintah lagi network 192.168.3.0 area 1. No-nya kita hapus.
Mohon maaf. Nah, kita enter. Kemudian kita akan masukkan perintah lagi, no-network 30.30.0.0.0.255 area 0. Ganti area 1, nolnya juga kita hapus. Kemudian lagi no network 192.168.0.0.0.255 area 0. Ganti areanya 1, kemudian nolnya kita hapus. Kita enter. Kemudian no network 5.0 area 0. Nah, lalu kita ganti areanya 1, nolnya kita hapus. Nah, kemudian kita bisa masukkan perintah to show, mohon maaf, run. Nah, ini sudah ganti ke area 1 semua ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.